Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan review singkat capture card dari PX, yaitu PX Cap 4K. Ini adalah alat yang memungkinkan kalian untuk merekam hampir semua perangkat HDMI ke komputer atau HP kalian. Capture card ini biasanya dipakai untuk live streaming dari perangkat lain, atau bisa juga dipakai untuk mengubah HP menjadi monitor HDMI. Sebelumnya, saya diberikan alat ini oleh pihak PX untuk direview. Namun, ini tidak akan merubah opini saya mengenai produk ini. Langsung saja kita lanjut ke review singkatnya. Pertama, saya akan unboxing ini capture card-nya dari kardusnya. Kardusnya ini cuma gambar capture card, gak ada gambar waifu-nya. Di sini terdapat dua port HDMI untuk input dan output, dan juga port USB untuk dicolokkan ke komputer atau HP. Jadi ini penampakan capture card-nya ini dari PX. Ini untuk build quality-nya ini metal, ini aluminium, bukan plastik. Ini tulisannya 4K. Katanya bisa ngerekam ini 4K. Bisa nerima sinyal 4K, tapi kalau nggak salah outputnya cuma 1080p ini tuh. Nah, di sini untuk inputnya ini ada HDMI. Jadi kalian masukin sumber HDMI kalian ke sini. Yaitu untuk outnya ini buat nampilin ke layarnya. Jadi biasanya kalau pakai capture card tuh kan suka delay gitu pas di capture. Nah, biar nggak delay, kalau kalian pengen lihat apa sinyal HDMI-nya yang nggak delay, kalian bisa juga keluarin ini lewat HDMI out. Dan ini untuk outputnya, bukan outputnya sih, ini buat dicolok ke komputer atau ke HP kalian. Yang unik dari capture card ini tuh ada port Type-C di dalam port USB-nya. Jadi kalau kalian mau colok ke HP atau ke laptop yang pakai USB-C bisa. Tapi kalau pakai USB biasa juga bisa. Nanti kita bakal coba dua-duanya dicolok ke PC dan juga dicolok ke HP. Untuk tes pertama saya akan colok ini capture card ke PC saya. Kita colok. Nah, sekarang saya akan colok sumber sinyal HDMI-nya. Di sini saya bakal coba pakai Raspberry Pi 4. Nah, ini colokannya HDMI, pastiin coloknya ke yang in, karena ini inputnya. Nah, kalau udah saya coba colok ini buat dinyalain. Saya nyalain ini Raspberry Pi-nya. Oke, ini berisik kipasnya. Kita abaikan dulu aja. Nah, ini seharusnya dengan setup kayak gini kita udah dapat sinyalnya. Oke, sekarang kita bakal coba buka aplikasi OBS. Kalau di PC kalian perlu pakai OBS ini buat ngerekamnya. Nah, ini OBS-nya udah kebuka. Sekarang kita tambahin scene baru. Tambahkan, yaitu kalian pilih video capture. Oke. Nah, kalau sukses di sini kalian pilih display capture. Dan ini tampilan HDMI-nya udah muncul, ini tampilan Raspberry Pi-nya ini. Nah, di sini kita bisa atur resolusinya. Oh, ternyata ini bisa nerima 4K loh. Di keren saya mentok di 1080p. Nah, kita bisa atur ini resolusinya. Saya bakal coba pakai 1080p 60 fps. Nah, itu oke. Nah, ini bentar, ini kesenggol saya kayaknya. Yang kesenggol dikit nih ya kabelnya. Nah, sekarang di OBS kalian bisa rekam atau bisa lihat ini tampilan perangkat HDMI yang kalian colok tadi. Untuk resolusinya ini saya coba di 1080p dan ini kualitasnya cukup jernih. Ini tuh secara kualitas hampir sama seperti colok HDMI langsung. Cuman yang bedanya itu kalau pakai lewat capture card ini dia agak-agak delay gitu. Nah, ini mouse ada dua, ini mouse yang komputer saya. Nah, ini jadi ada delay dikit pas ngegerakin kursor misalnya, ini tuh kayak ada jeda gitu sebelum muncul di layar. Jadi ini tuh capture card kurang rekomen kalau kalian main game kompetitif, dia tuh ngelihat langsung di capture card-nya. Nah, tapi untungnya ini capture card ini tuh dia punya output satu lagi. Jadi kalau kalian perlu gak ada delay-nya, kalian bisa colok ke monitor lain dan di situ gak bakal delay. Oke, jadi kalian bisa colok satu laginya itu ke monitor. Dan ini nyolok ke monitor lain. Nah, ini kalau saya gerakin, dia udah hampir gak ada delay-nya. Bener-bener sama seperti nyolok langsung HDMI-nya. Jadi kalau misalnya kalian ngerekam game kompetitif atau yang perlu latency kecil, kalian bisa colok monitor lain. Dan juga masih ke capture di capture card-nya.
Selanjutnya kita bakal coba pakai HP. Ini bisa juga dipakai di HP. Kalian perlu aplikasi namanya USB kamera. Tinggal dibuka. Nah ini kalian accept dulunya permissionnya. Izin kameranya dikasih. Karena sebenarnya capture card ini aslinya kamera. Oke, kita back. Kita buka lagi. Oke. Allow. Nah sekarang kita disuruh colok ini. Oke, sekarang kita akan coba. Pertama kita lepas dulu. Nah ini sini ada port USB Type C di dalamnya. Kita bisa langsung colok ke HP-nya. Kalau HP yang Type C bisa langsung colok, tapi kalau yang micro USB kalian bisa pakai OTG colok ke yang USB biasa. Nah ini kalau muncul kita pilih OK. Oke. Nah di sini udah langsung muncul nih di aplikasi USB kamera. Bentar saya benerin dulu rotasi HP-nya. Ini saya matiin wifi-nya karena saya pakai cara Muhammad Ibnu biar gak ada iklan di aplikasi USB kameranya. Dan kita lihat, oke, ini kursornya kecil. Nah ini berfungsi dengan baik. Jadi kalian dengan alat ini bisa mengubah HP kalian tuh jadi monitor HDMI. Walaupun agak-agak delay sih. Kalau misalnya mungkin buat sekitar yang gak butuh latency tinggi lah, selain main game kompetitif ini masih oke. Tapi ini yang kurangnya tuh latensinya agak-agak terlalu gede. Tapi kalau dari kualitasnya ini bagus gitu, beda jauh sama capture card 50.000 yang saya coba kemarin. Kalau capture card murahan itu kualitasnya tuh jelek, kerasa banget. Resolusinya kayak gak pas dan gak tajam. Tapi kalau ini tuh bagus ininya, kualitas gambarnya jauh lebih bagus daripada capture card 50 ribuan, dan juga support 60 fps di 1080p. Jadi kalau kalian butuh capture card yang lebih bagus, gak asal capture card gitu, yang lebih bagus di atasnya capture card 50 ribuan yang saya liatin di videonya. Nah ini rekomen ini tuh harganya sedikit lebih mahal, tapi kualitasnya juga ya sesuai harganya. Jadi kita bisa colok ke HP, kita bisa colok ke ini. Saya bakal coba record ininya buat cek ini ya kualitas gambarnya. Oke, sekarang kita bakal tes ini kualitas videonya dari capture card ini. Jadi pertama saya bakal buka Google Gambar. Kita coba aja lihat-lihat gambar dulu ya. Kita coba cari gambar J2 Prime. Ya ini first impression saya tuh dengan capture card ini. Ini kualitas gambarnya bener-bener ini tajam banget. Ini tuh hampir gak ada bedanya sama colok ini, sama colok langsung HDMI. Saya udah bilang tadi berkali-kali, kalian bisa lihat gambar J2 Prime, dan itu diliatin ke capture card ini. Dan buat nonton video, buat ngeliatin video juga masih lancar, cuman ya agak-agak delay itunya, ada latency dikit. Kalau cuman buat browsing sih gak terlalu kerasa ini, atau buat nonton video pun malah gak terlalu kerasa. Kita coba lihat video J2 Prime HP tolol. Waduh, ada iklan ini. Kalau pas awal-awal itu saya dapat iklan Valorant, padahal ini Raspberry Pi gak bisa maininnya. Udah OS ya Linux, ini ARM lagi arsitekturnya, gak bakal bisa. Nah ini kalau kita full screen juga, nah ini masih lancar ngerekam saya nyetel YouTube. Kalaupun nge-lag kayaknya ini lebih karena Raspberry Pi-nya, bukan karena capture card-nya. Tapi ini agak-agak frame drop dikit, tapi ini saya yakin gara-gara dan kita lihat di drop frame-nya ya ini dari Raspberry Pi-nya, bukan dari capture card-nya. Kalau dari capture card-nya lancar, capture card-nya itu hampir gak pernah ngedrop frame. Ini dari Raspberry Pi-nya. Jadi ini capture card bisa saya pakai buat beberapa video saya selanjutnya yang butuh ngerekam layar dari komputer lain. Soalnya saya tuh pengen banget ngerekam layar tapi bukan dari virtual machine. Karena video saya kemarin tuh pada pakai virtual machine bikinnya. Dan saya kebetulan ada sekarang ada alatnya, alhamdulillah. Jadi saya bisa coba untuk di video selanjutnya. Dan terima kasih banget ke PX yang sudah mengirimkan saya capture card ini. Ini capture cardnya sangat bagus dan sangat ya saya ini ngomong ya kalaupun saya misalnya beli ini capture card ini dengan harga aslinya, saya bakal bilang bagus juga karena emang saya kaget gitu dengan kualitas gambarnya. Hasil inputnya ini bagus. Kalau masalah delay sih itu penyakit semua capture card setahu saya. Dan solusinya ya itu tadi saya udah bilang colok ke monitor lain.
kalau kalian perlu banget main game kompetitif ya. Itu aja sih paling. Selain itu sih ini gak ada masalah, ini capture card udah bagus banget ya. Ini kalian bisa lihat juga nih apa itu hasil videonya ini hasil videonya jernih. Nah, ini juga apa itu pastiin kalian lihat video ini pakai resolusi 1080 60. Kalau mau kerasa itu pun masih kompres sama YouTube sebenarnya. Jadi yang kalian lihat itu bukan 100% kualitas ya, karena masih pakai kompres sama YouTube. Jadi mungkin di video ini saya agak-agak beda dikit karena ini saya cuma ngerekam aja, gak terlalu banyak editnya. Tapi ini apa itu singkatnya first impression singkat dari saya. Ini sih lebih ke first impressionnya daripada review sebenarnya. Tapi ya sudah mewakili review juga. Jadi ya mungkin itu aja sekian dari saya. Terima kasih banyak buat nonton yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.